Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Somad, guru di Madrasah Aliyah Futuhiyah 1, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Peserta PPG dalam jabatan Kemenak Batch 1 pada LPTK IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 250310559. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas sebagai tugas UKIN PPG kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, baik, pada pagi hari ini, ya, sebelum kita mulai pelajaran, akan Bapak tanyakan terlebih dahulu tentang kondisi kelas di kelas 10A ini. Ya. Bagaimana dengan kondisi kelas ini? Apakah baik semua? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh salah satu teman di antara kalian. Dipimpin oleh siapa? Ranu. Silakan dipimpin untuk membaca doa bersama. Selanjutnya akan Bapak absen untuk kehadiran pada pagi hari ini. Ya, Ahmadul Wafi, Ahmad Jamaluddin, Ahmad Rifki, Alif Jafri, Alfiana, Asraful Hidayat, Bahir Tamam, Dimas Ibnu, Ergi, Evaldian, Fah Reza, Ibrahim, Ihsan Ahmad, M. Adli, Maulana Salman, M. Aidin, Muhammad Barka, Muhammad Fuad, Muhammad Hanif Yasin, Muhammad Hanif Hudori, Muhammad Ilham, Muhammad Ilham Radistyo, Muhammad Zaki, Ranu Dwi, Rehansa, Yakut. Ya, pada pagi hari ini ada beberapa anak yang izin, ya, mungkin karena sakit. Ya, kalau memang sakit kita doakan semoga
lekas sembuh ya. Sama teman. Terus kemudian kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat ya. Sebelum kita lanjutkan materi pagi ini, kemarin kita mempelajari tentang zakat. Apa zakat? Pengertian zakat secara bahasa zakat berarti apa? Bersih ya. Kemudian secara istilah ya, zakat dibagi menjadi berapa? Dua. Zakat apa? Zakat mal dan zakat fitrah. Nah, itu kemarin sudah kita lewati. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kurban ya. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang kurban. Ada yang tahu makna kurban atau pengertian kurban? Arsafin? Kurban adalah menurut bahasa artinya dekat. Nah, itu yang lain sudah ada. Terus ada yang tahu pula ya, kapan kurban dilaksanakan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Pada bab ya kali ini berbicara akan tentang kurban dan akikoh. Ya, akan tetapi satu bab ini nanti kita bagi dua pertemuan. Pertemuan pertama ini kita membahas tentang kurban saja. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah anak-anak nanti dapat menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban. Jadi kapan tadi analisis kapan kurban itu dilaksanakan. Yang terakhir ya, tujuan yang terakhir anak-anak nanti harus mampu mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban. Jadi itu untuk materi untuk pertemuan kali ini, yakni berbicara tentang apa? Tentang kurban. Nah, nanti akan saya tampilkan, akan Bapak tampilkan materi tentang kurban. Nah, di samping PPT ini nanti akan kami sampaikan materi tentang kurban. Nah, silakan untuk materi kurban kita simak pada video berikut. Sobat Bintang semuanya, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu korban yang artinya dekat. Sedangkan dalam istilah syariat Islam, kurban artinya menyembelih hewan dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu. Nah, dalam bahasa Arab kurban juga dibahasakan udhiyah atau adha. Jadi Idul Adha juga bisa
sifat hewani dibuang, Nah, yang dibunuh. terakhir ini, yang kelima, dengan adanya kurban ini bisa menjadi media untuk berbagi yang peduli kepada kondisi dan keluarga. Ya, kita ketahui bahwa mungkin di antara saudara-saudara kita, di antara teman-teman kita itu yang kurangnya, sehingga yang mereka pengen makan aja susah, mereka juga makan lagi, ya. Makan hanya beras saja itu sulit, ya. Nah, dengan adanya berkurban ini kita ikut peduli kepada mereka, memberikan daging kepada mereka, ya, berbagilah, Ya, berbagi berbagi. kepada mereka yang Hikmah yang keenam adalah berbagi. Bisa jadi orang makan daging itu setahun sekali pendak kurban. Kalau orang dulu. sebenarnya semuanya itulah Apa ini bacanya? Syukron. Artinya apa? Terima kasih. Ya, sudah selesai untuk penayangan terkait ya kurban. Ya, sudah dipahami ya? Mulai dari pengertian kurban, kemudian ketentuan-ketentuan kurban, hukum kurban, sejarah kurban, kemudian yang terakhir tadi ada apa? Ada hikmah kurban. Tuh. Kemudian ini untuk yang PPT-nya sekilas. Jadi isinya sama tadi ya. Ini. Terakhir pemanfaatan hikmah. Kemudian setelah kita menyimak tentang materi kurban, selanjutnya kita membentuk ya kelompok. Kita kerjakan, kita laksanakan diskusi kelompok. Ya, satu kelompoknya nanti 4 orang. Ya, langsung membentuk kelompok 4 orang. Nanti akan kami berikan atau Bapak berikan lembar kerja yang akan didiskusikan bersama masing-masing kelompok. Ini langsung membentuk kelompok, ya silakan. Ini langsung diputar gini aja, ya. Ya, kursinya langsung diputar. Nah, itu. Nah, yang 2 gabung ke sana. Sudah terbentuk kelompok. Ini kelompok 1 ini. Ini lembar kerja. Kelompok 2.
Bapak minta maju perwakilan satu-satu tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 maju ke depan. Siapa yang mewakili? Akan maju di depan sini untuk mempresentasikan presentasikan yang halaman kedua ya, halaman kedua kelompok 5 ya, dibacakan untuk nomor 1 hasil diskusi soal nomor 1 atau pertanyaan nomor 1 ya, dibacakan yang keras. Ini pengertian kurban. Menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat-syarat tertentu bisa juga disebut dengan udhiyah. Ya, itu pengertian kurban. Ada yang sama atau ada yang berbeda pendapat lain? Ya, jadi itu ya kurang lebih tentang pengertian kurban. Ya, silakan beri aplaus kepada kelompok 5. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4 untuk mempresentasikan kelompok 4. Pertanyaan nomor 2. Silakan maju ke depan. Ya, yang keras, perhatikan. Ini maju depan. Ya, yang keras. Bagaimana? Jumhur ulama hukumnya sunnah muakkad ya, yang mewajibkan apa? Sebagian. Ya, nazar menjadi wajib ketika apa? Ketika dinazarkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang mewakili. Ya, kelompok 3 tetap nomor 3. Ya. Yang halaman 2 ya, dibacakan soalnya. Waktu pelaksanaan kurban selesai sholat id sampai terbenamnya matahari untuk tanggal 13 Dzulhijjah. Penjelasan tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan pelaksanaan sholat id. Ya, itu terkait waktu dan tempat. Waktunya kapan? Waktu penyembelihan hewan kurban kapan? 10, 11, 12. Kemudian tempatnya yang baik adalah di lokasi dekat tempat sholat id. Ya, beli tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Hasil diskusinya disampaikan. Ya. Soal nomor 4. Hewan yang diperbolehkan berkurban yang dikurbankan adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kemudian kambing minimal berumur 1 tahun. Kemudian unta minimal berumur 5 tahun atau sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun dan tidak ada cacat di semua hewan tersebut. Ya. Jadi itu untuk ketentuan hewan yang sah dipakai untuk kurban. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 1. Silakan yang mewakili.
Ibu di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi nomor 5 ya. Berkurban. Pertama, bagi orang yang berkurban, satu menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. B, bagi penerima kurban, pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dan ibadah. C, bagi kepentingan umum, kurban memperkokoh tali persaudaraan untuk sadar kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Nah, itu sudah. Nah, hikmah kurban dibagi menjadi 3. Untuk si kurban, untuk apa? Hikmah untuk orang lain. Dan yang ketiga apa, Bu? Untuk kepentingan umum. Ya, silakan diberi tepuk tangan. Ya. Ya, tadi untuk demikian untuk apa? Materi tentang korban. Selanjutnya ya masih seperti itu dulu. Kita buat kesimpulan untuk kegiatan pagi hari ini untuk pelajaran tentang korban. Tadi 1 pengertian korban. Apa tadi? Dibaca bersama. Ya. Pengertian korban. Ya, yang kedua tentang pendapat atau hukum kurban. Sebagian berpendapat wajib, mayoritas berpendapat hukumnya senam rakyat dan menjadi wajib ketika dinadarkan. Terus selanjutnya waktu kapan penyembelihan hewan dilaksanakan? Tanggal 10, 11, 12, 13. Tempatnya di mana? Dekat tempat sholat Id. Kemudian ketentuan hewan yang dijadikan korban adalah Nah, kemudian dagingnya dibagikan kepada 1/3 untuk siapa? Sendiri. 1/3 lagi untuk 1/3 lagi untuk dibagi fakir miskin. Yang terakhir adalah hikmah. Hikmahnya tadi apa? Hikmahnya apa? Ya, kepada Allah. Nah, itu terang. Nah, sekian, terima kasih. Itu tadi untuk materi tentang kurban. Sudah paham ya? Tentang kurban, mulai dari pengertian, hukum, kemudian apa? Waktu sampai pada hikmahnya. Nah, selanjutnya silahkan kembali posisi semula tempat duduknya. Nah, sebelum ditutup untuk menilai atau untuk mengetahui kemampuan masing-masing anak, nanti akan Bapak bagikan 1 soal. Ya, 1 soal nanti masing-masing dikerjakan. Ya, dikasih nama sebagai asesmen atau penilaian terkait pengetahuan tentang kurban yang sudah anak-anak pahami. Ya, silahkan dikerjakan, dikasih nama. Yang sudah dapat bisa langsung dikerjakan. Ya, dikasih nama atasnya.
Ya. Berdasarkan yang sudah dipelajari tadi. Sudah selesai? Ya, sudah cukup waktunya habis. Ya, sebelum kita tutup, demikian untuk pembelajaran pagi hari ini tentang kurban. Ya, besok kita akan mempelajari tentang akikoh. Ya, belajar tentang akikoh. Nah, demikian untuk pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.